Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas potensi harga EDA Coin ya guys. Target harga. Kira-kira EDA Coin ini mau ke harga berapa sih? Karena kan kita semua tahu kalau EDA Coin ini lagi lagi hype banget ya. Cardano ini lagi hype banget. Terus juga tanggal 1 Maret besok nih mau mainnet gitu ya, ada mainnet. Jadi kemungkinan sih bakal ada kecenderungan dimana orang-orang banyak yang pengen beli nih. Apalagi kan secara coin market cap juga ini ada di 5 besar ya, Cardano ini guys. Oke, cara yang pertama biasanya saya pakai cara Fibonacci retracement ya guys. Tarik garis dari harga bawah, ini kita lihat per minggu ya chartnya. Nah kemudian kita pasin dulu garisnya sampai ujung ya, kalau saya biasanya sampai ekornya. Nah di sini bakal kelihatan nih sampai mana sih harganya bakal turun per minggu ya, masih yaitu di 61,8 atau 0,618 ini guys. Biasanya saya tandain ya di sini biar nanti gampang selanjutnya. Tapi juga masih ada kemungkinan nih dia masih bisa turun ke bawahnya 0,618 guys. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kita lihat per harinya sama sih, kita bikin retracementnya ya. Kita bikin Fibonacci retracementnya. Ini coba ya dari merah itu ya. Saya mau ngukur gimana sih merahnya itu sampai seberapa. Itu dengan cara diukur Fibonacci-nya dari yang garis hijau itu guys. Nah ternyata sampai situ ya, sekitar situlah turunnya tuh 618 juga kan, 0,618 ya, maksimal di situ tuh guys. Habis dari 618 itu dia naik. Jadi dia turunnya tuh sampai situ 618 terus naik. Coba sekarang kita mau lihat ngukur lagi ya selanjutnya ya. Kita ukur merahnya dari atas ke bawah. Nah, kita lihat 618-nya di mana? Tuh. Situ guys, 618-nya 1,618. Tuh daerah situ. Jadi artinya tuh di 1,618 itu harga tuh berpotensi untuk noise atau bahkan berbalik arah guys, kayak gitu. Nah untuk yang harga yang terbaru ini kan sebelum mainnet ini sekarang tanggal berapa ya, 28 ya atau 27 nih. Ini kan turun nih ceritanya. Ini turunnya sampai berapa sih gitu kan pertanyaannya. Sampai mainnet nanti tanggal 1 tuh turunnya ke harga berapa gitu loh. Nih caranya sama aja. Kita ukur Fibonacci retracement-nya dari bawah gitu ya sampai atas, nanti dari yang hijau terbawah sampai hijau teratas. Kita hapus dulu ya biar nggak ribet. Ini juga kita hapus. Jadi udah sesuai ya, sekitaran itu loh guys, di 61,8 atau 0,618 itu.
Tuh guys, ketika saya tarik garis yang merah ya, yang merah dari atas sampai bawah, terus nanti hasilnya di 618 itu di situ tuh. Naiknya sampai situ. Sampai harga 1,36420 ya guys. 1,364 sekitar itulah. Nanti dari situ dia turun kan. Sekarang buktinya benar kan, turun tuh dia. Turunnya terus sampai mana nih gitu kan pertanyaannya. Nah, turunnya sampai mana nih ya kan? Sampai garis mana? Yaitu dengan cara kita tarik garis dari hijau itu yang terbawa sampai ekor hijau ekor yang paling atas. Nah, nanti kita lihat 0,618 nya di daerah mana guys. Tuh di situ 618 nya. Jadi daerah situ kemungkinan besar nanti harga bakal berhenti atau bahkan bisa berbalik arah nih untuk menuju bullish. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira gini ya guys. Nah, dia ke 0,618 atau di harga 1,12 dolar. Ini tanggal 1 itu kan mainnetnya ya, kira-kira tanggal 1 sampai tanggal 2 lah dia ada sideways sedikit. Kemungkinan sih tanggal 2 lah ya guys, dia akan mulai naik lagi untuk menembus new ATH nya. Nih saya bikin dulu ya, saya tandain dulu 0,618 nya guys biar kelihatan. Ini harga terakhir di sini guys. Kemudian juga itu kan dari Fibonacci retracement-nya kan di 0,618 di situ guys. Nah, ternyata di support, kalau menurut support horizontalnya juga di situ guys. Sama. Support horizontalnya kan di tertinggi sebelumnya kan. Itu harganya juga sama di situ. Jadi ini udah ada dua faktor kuat nih yang menunjukkan harga terakhir untuk turun ada di harga berapa. Yaitu di sekitar 1,12. Jadi kalau saya tandain arahnya sekitar tanggal 2 Maret ya, karena tanggal 1 sampai 2 Maret itu kemungkinan masih sideways menurut saya sih. Tapi juga masih bisa dia ke bawahnya itu guys, ke 0,786 tuh juga masih ada kesempatan tuh. Jadi hati-hati ya kalian kalau main leverage gitu misalnya, jangan terlalu ngambil leverage yang terlalu besar, takutnya nanti kalau harganya sampai ke di bawah 618 itu kita kena likuidasi guys. Jadi kita main ya kalau bisa nggak usah pakai leverage gitu ya, main di spot aja. Terus modal kalian juga di spread itu di apa ya, dibagi-bagi guys, jadi jangan all in ya, supaya kalau misalnya harganya masih turun lagi kita masih bisa averaging lagi.
Nah ini selanjutnya kalau misalnya kita tarik garis ya, selanjutnya harga yang akan new ATH nya gitu ya, new ATH selanjutnya ada di harga 1,72 nih guys, 1,72 dolar per satu koin ADA coin. Saya gambarkan kira-kira sampai tanggal 8 Maret. 8 Maret itu adalah satu minggu setelah mainnet ya guys, setelah mainnet Goguen hard fork Mary hard fork guys. Nah selain di 1,618 dia juga bisa ke 2,618 itu guys, atau di sekitar harga 2,1 dolar. Tapi kalau secara normal untuk bullishnya sih di 1,618 itu ya guys. Kita tinggal lihat nanti hype-nya seperti apa. Kalau hype-nya udah makin tinggi terus FOMO segala macam ya mungkin bisa aja guys sampai 2,1 dolar tuh di tanggal 8 Maret. Nah di situ ya masih bisa terjadi juga tuh. Ini kalau harga normalnya ya untuk bullish, hype-nya normal seperti saat ini aja gitu ya, itu mungkin bisa di 1,7 harganya, 1,72. Kemudian dari sini kalau memang benar ya dia naik ke 1,7, itu selanjutnya turunnya kemana gitu kan. Kan udah naik nih misalnya ke 1,7, tapi ini masih bisa sih sebenarnya kalau misalnya kita sebelumnya harus bikin garis support trendnya ya guys. Ini belum saya buat, nanti saya buat nih. Kita hapus dulu biar enggak ini ya, biar enggak pusing ya. Ini udah saya tanda-tandain ya harganya guys, harga-harga dimana dia berbalik arah tuh. Ada warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah itu. Nah kemudian kalau misalnya kita pakai cara rentang tanggal dari sini sampai situ ya, ini kira-kira ada 10 bar atau 10 hari. Ini tinggal kita kopas aja guys, tinggal kita pindahin, kita move ke kanannya. Nah kira-kira 10 bar itu juga pas banget ada di 1 Maret atau pas mainnetnya itu ya guys, di hard forknya itu ya, di Mary hard fork. Jadi ini juga jadi sebuah sinyal yang kuat gitu ya, bahwa harga itu akan berbalik arah menuju ke atas atau bullish ketika tanggal 1 sampai 2 Maret guys. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita lihat 10 bar lagi setelah tanggal 1 Maret, yaitu di tanggal 11 Maret ya.
Nah ini juga bisa masih ada potensi seperti saya bilang tadi ya guys, bisa seharga 2 atau 1,7 ya guys harganya. Dikarenakan tadi itu Fibonacci retracement-nya itu kan masih, kalau di 1,72 itu kan harganya di 1,618. Dia di atasnya masih bisa guys, tergantung hype. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya ya, itu 0,618-nya ada di daerah situ nih. Ini daerah sini di harga 1,5 lah. Jadi dia kemungkinan turun bisa ke 1,5. Tapi apa emang ke situ 1,5 walaupun 0,618-nya di situ ya, di 1,5 apakah besar kemungkinannya di situ gitu kan. Nah sekarang karena ini udah masuk dalam tanggal-tanggal udah setelah hard fork, menurut saya sih turunnya ini udah nggak terlalu tajam gitu ya ke 618 itu. Jadi mungkin sekitar ke 0,2an aja nanti. Nah itu kan seharusnya ke situ turunnya 618, tapi menurut saya nggak sejauh itu nanti guys. Ini kan 1,5 ya harganya di tanggal berapa tuh, 17 Maret sampai 22 Maret. Kalau menurut saya dia akan ke 1,7 ya guys. Dia pas udah naik gitu ya ke harga 2 dolar, terus nanti dia akan turun tapi nggak terlalu tajam ya, sideways gitulah, semi sideways sampai ke 1,8 guys. Kalau kita tarik garis retracement-nya itu masih cukup bagus ya, daerah situ masih bisa, nggak harus ke 0,618. Karena itu tadi hype-nya mungkin karena udah ngelihat bullish yang tinggi gitu ya, terus juga mainnet berita-beritanya kan bagus gitu ya, kelihatannya sih turunnya nggak terlalu dalam ya, karena mau naik lagi. Jadi mungkin kira-kira sampai sini nih turunnya. (1,8 1,9 guys.
Nah, ini saya akan mencoba bikin ini ya, garis support untuk yang trennya ya, tren naik atau support harmonisnya ya. Ini caranya kita tarik garis yang atas sama yang atas disatuin gitu guys, terus yang bawah sama yang bawah, kaki sama kaki ini juga dihubungkan guys. Biar nanti ketemu support trennya atau support harmonisnya ya. Jadi support itu ada dua guys, ada support horizontal, dia itu support yang bentuknya garis mendatar ya, dan juga ada support harmonis atau support apa ya, support tren gitulah. Nah, ini kayak gini nih nanti supportnya. Ini saya tebelin dulu biar lebih jelas aja. Nah, dia kan akan lewatin support trennya itu guys, harganya. Nah, ketika itu udah lewatin, biasanya di situ bakal terus naik nih. Bullishnya maksudnya bukan terus sih, maksudnya apa ya, cenderungnya tuh lebih punya power untuk naik, yaitu setelah melewati garis support harmonisnya ya. Nah, jadi ada dua faktor nih guys yang bikin harganya itu kenapa sih naik gitu ya. Ada beberapa faktor sih, nggak cuma dua. Yang pertama karena Fibonacci retracement tadi ya, yaitu di 161. Kalau di titik dinilai 1618 gitu ya, dia akan berada di 1,2 dolar ya guys. Terus habis itu yang kedua, jika diukur dari support horizontalnya juga, dia kebetulan juga pas banget ada di situ ya guys. Support horizontal tuh didapat dari melihat support yang kepala support itu ya guys. Aduh, susah jelasinnya. Kepala support dari yang sebelumnya guys, garis yang sebelumnya terbentuk, atau istilahnya apa ya, higher high, kepala yang paling tinggi sebelumnya guys. Kedua itu faktor kedua yang menurut saya itu harganya akan naik. Dan yang ketiga itu adalah karena kabar atau berita dari koin ini kan, dari Cardano mainnet itu ya guys, atau Merry Hard Fork.
Itu bener-bener hype banget, itu yang bikin hype. Jadi kayaknya sih bakal naik sih. Itu faktor ketiga. Nah, kemungkinan seperti itu ya guys geraknya, baru dia naik lagi. Jadi dia nggak nyampe, nah dia nggak harus menyampe di harga 1,47 ini guys. Jadi dia langsung aja cuma nyampe situ dengan cara dia bikin semi sideways gitu ya turunnya, karena dia mau ngelanjutin ke bullish selanjutnya guys, ke ATH selanjutnya. Itu kira-kira di harga ya 2,5 sampai 3 dolar lah, mungkin masih bisa lah ya guys. Kalau untuk 10 dolar gitu ya kayaknya susah sih, masih untuk jangka pendek ya, karena ini kan yang saya hitung dari maksimal ya April lah ya. April mungkin ya 3 dolar bisa deh. Tergantung juga sama hype-nya nanti guys. Kalau semakin banyak yang invest gitu ya, kayaknya sih bisa sih sampai 3 dolar atau bahkan lebih. Cuma menurut saya sih 3 dolar itu udah bagus banget. Kalau kita beli di harga sekarang tuh kan harganya 1,2 mungkin ya, 1,1 1,2 lah. Itu kalau kita udah hold aja, kita jual di harga 2,5 atau 3 itu kan udah lebih dari 100% gitu loh, atau bahkan 200% kita bisa dapat hanya dalam waktu kira-kira dari Maret sampai April ya kan. Maret April ya 1 bulan sampai 2 bulan lah. Apalagi kalau kita lihat Ethereum juga lagi turun guys ya harganya. Ethereum tuh turunnya lumayan, udah di harga 1.400-an kalau nggak salah tadi saya lihat, 1.400 dolar per koinnya. Kayaknya sih kemungkinan trader-trader dan investor yang di Ethereum itu jual koinnya untuk masuk ke EDA coin ini guys ya, kayaknya ya. Nah ini menurut saya sampai 3 tuh seperti itu guys. Dia ada dinilai, kalau menurut retracement Fibonacci nya dia ada dinilai 4,2an, itu udah tinggi banget sih. Oke, kira-kira segitu ya guys menurut saya tuh ya harganya, target harga dari EDA coin nih. Selanjutnya mau kemana sih gitu ya, menurut saya tuh ada di harga 2,5 sampai 3 lah, atau minimal 2 tuh, 2 dolar per koinnya tuh udah mungkin mudah lah ya didapat seharusnya, kalau dilihat dari momen atau skenario sekarang ya guys, yaitu skenario bullish. Beda lagi nanti kalau harga yang sekarang di 1,2 itu terlewati lebih dari istilahnya turun di bawah 1,2 itu, berarti mungkin nanti masuk skenario baru atau skenario bearish atau gimana, tapi kecil sih kemungkinannya. Ini lebih ke skenario bullish lah ya, atau naik lebih besar cenderungnya. Jadi harga 2 nih, sekali lagi harga 2 dolar per satu koin EDA coin ini mudahlah dicapai. Ingat ya guys, kalian harus tetap hati-hati ya, jangan all in, atau enggak jangan pakai leverage. Kalau main futures jangan terlalu banyak lah leverage-nya gitu, sampai 4 kali kayak atau 5 kali gitu mungkin ya. Kalian atur-atur lah ya, pokoknya kalau leverage kalian 5 kali berarti kalian bakal terlikuidasi kalau minus sekitar minus 20% ya guys. Jadi hati-hati guys.
Ya kalau bisa sih sabar aja, kalian gak usah all in, terus kalian beli dulu misalnya sekarang di harga sekarang gitu ya, kalian beli berapa persen gitu, terus nanti kalau turun ya udah kalian averaging aja, terus averaging gitu. Kayak gitu sih paling supaya aman ya guys. Yang penting uang kalian itu nggak berkurang atau nggak habis gitu loh, justru malah nambah. Jadi kalian pakai manajemen risiko juga ya, atau risk management ya, yang menurut kalian bagus deh. Ini cuma saran saya doang, dan juga ini masih menurut saya ya guys. Harga skenario seperti ini belum tentu juga benar gitu. Dan kalau kalian punya komen atau punya pandangan yang lain gitu atau setuju, coba deh kalian tulis di kolom komentar ya guys. Kali aja kita sharing ilmu gitu ya, terus kita bisa saling tukar pikiran juga, kira-kira harganya sampai harga berapa gitu ya ADA Coin. Oke guys, itu tadi beberapa berita atau pandangan saya tentang ADA Coin ya guys, harganya berapa. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.